disenangkan ketika kita mengucapkan kalimat demi kalimat di dalam pujian tadi. Kami telah menyatakan bahwa sampai akhir kami menutup mata, kami akan tetap setia melayani Tuhan. Kami yakin ketika kami mengucapkan ikrar itu, Tuhan tidak tinggal diam, pasti akan mendukung kami, memberi kekuatan kepada kami, supaya kami dimampukan untuk melaksanakan apa yang kami ikrarkan dan janjikan kepada Tuhan. Mari Tuhan terus beri kekuatan yang baru kepada kami kaum wanita. Begitu banyak masalah yang kami hadapi, pergumulan termasuk kesehatan. Tetapi kami tidak akan pernah menyerah, tetap setia melayani Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengarkan Kau menasihati kami, membimbing kami, mengajar kami, bahkan menegur kami lewat firman-Mu. Kami sudah siap ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu mohon bimbingan-Mu ya Tuhan ketika membahas firman-Mu, agar tidak melenceng ke kanan ke kiri. Tapi apa yang akan disampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, yang pastinya akan menghadirkan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan lewat pemberitaan firman-Mu pada pagi siang ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Shalom. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu komentarin puji-pujian ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku kan tetap setia melayani Tuhan ya. Setia berarti sudah melewati ujian-ujian ya kan, pergumulan-pergumulan hebat, dan kita tetap setia ya. Perlu waktu untuk membuktikan kesetiaan. Dan saya yakin percaya ibu-ibu yang dahsyat ini ya sudah melewati waktu yang luar biasa bersama dengan Tuhan ya Bu, amin. Makanya puji-pujian tadi dinyanyikan tuh dengan semangat ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuktikan, kita juga sudah membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan ya. Biarpun pincang-pincang saudara ya kan, haleluya ya. Emang enak ya saudara ya. Saya onderdil dalam saya tuh dahsyat Bu, masih seperti atlet. Tensi saya masih 110-70 loh ya. Jantungnya kata dokter tuh jantungnya tuh kecil tapi hebat ya, paru-parunya besar. Dahsyat. Tapi tulang belulangnya Bu rentek Bu ya kan. Karena dulu terlalu banyak lompat Bu. Ya, lompat-lompat tidak ada hari tanpa lompat. Dan dulu pokoknya yang selevelan saya tuh kena semua. Ya, tulang-tulangnya udah kena semua, termasuk bantalan-bantalannya habis. Karena dulu latihan dengan patah herjide itu, waduh, nggak pakai ukuran Bu. Ya, biar perempuan juga tetap aja lompat pakai bawah halter Bu. Habis bantalan semua ya. Panggul kanan yang kanan sudah 3 tahun yang lalu, yang kiri itu 2 kali Bu. Jadi yang kiri itu setahun yang lalu ada masalah kepanjangan. Cuman 1 senti loh, ya toh. Tapi ternyata bermasalah Bu, jadi sakit. Makanya nggak ada jalan lain, nggak mungkin dikikir dong. Maksud dikikir, dicoplok, dikikir orang mungkin, gitu. Jadi terpaksa harus dicabut Bu, dibongkar. Ya, yang udah 1 tahun tuh, berarti udah nempel lengket sama tulang kan. Terus gimana cara ngelepasinya? Nggak ada jalan lain Bu. Tulang-tulang saya yang masih sehat itu dipatah-patahin, ya, buat diambil tuh, ya. Kemudian dimasukin lagi Bu. Terus dibengket nganggo dibengket ya apa ditalen diikat pakai kawat Bu. Kawat khusus, bukan kawat berduri Bu, ya kan. Iya ya. Makanya tuh kasusnya begitu tuh, jadi katanya sih 6 bulan. Harusnya sih udah oke Bu. Tapi kemarin gara-gara banjir Bu. Waduh, saya nggak bisa diam orangnya. Ya ikutin angkat ini, angkat waduh, sakit lagi Bu. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang penting sukacita amin Bu. Iya, ya percaya yakin Tuhan adalah Bapak kita yang baik, yang selalu tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan. Ya, kita nggak usah ngomong aja dia tahu, karena dia mengerti bahasa air mata. Haleluya ya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara
tentang doa Bapa Kami. Belum pernah kan ya saya beritakan ini ya. Ya, doa Bapa Kami itu buat saya tuh memberi kekuatan yang luar biasa, Bu. Makanya ketika kita mengucapkan doa Bapa Kami, jangan cepet-cepet kayak uang ngapalin, ya kan? Kayak ngapalin Ciamsi, ya kan, di kelenteng. Kan dulu saya orang kelenteng, jadi tahu, ya kan. Jadi jangan seperti itu, Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jangan, Bu, nggak ada kuasa, ya. Itu sebabnya, Bu, langsung aja kita akan baca dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15, ya, agak banyak nih. Ya ibu-ibu, nggak apa-apa ya belajar baca sekalian. Latihan baca, Bu, ya. Puji Tuhan ya, suami saya kena stroke, tapi pokoknya berkali-kali sakit, masuk rumah sakit berkali-kali, tapi saat ini nih masih hebat, Bu, amin. Masih bisa nyanyi, pagi-pagi udah makan, nyanyi, ya kan. Meskipun fales suaranya, ya, gak apa-apa, sing penting bagus lah, Tuhan baik. Jadi kita akan baca sambil bangkit berdiri, ibu-ibu. Pesan saya jangan lupa, Bu, baca firman Tuhan harus dengan apa? Semangat. Ya, ngono loh, ya kan. Jangan lelet ya, tetapi jika engkau berdoa masuklah, jangan dong, gak ada kuasa, ya kan. Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, gitu kan, Bu, ya. Ya ada kuasa gitu ya. Jadi atlet-atlet kalau kita semangati kan musik gitu ngomongnya. Kalian mau bertanding semangat, jangan mau kalah, berdoa pasti menang. Oh, jawaban mereka apa, Bu? Siap, Ci, begitu. Kan saya nggak pernah tua. Mamanya panggil Cici, anaknya panggil Cici, cucunya panggil Cici. Bayi-bayi kalau ciim ngono. Lucu pisan ya. Kalau saya nyemangati mereka, kalian mau tanding ya, semangat ya, mudah-mudahan menang. Siap, Ci. Ya, ibu-ibu, saya baca ayat 5, ibu 6, saya 7, ibu 8 sampai ayat 15. Judul perikopnya tuh hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ada amin? Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Terima kasih, silakan duduk ibu-ibu. Sekalipun ayat 15 nih ya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi dalam kenyataannya ya Bu, ada kan? Masih ada kan yang kita sulit ampuni, betul nggak? Betul, udah pasti jawabannya. Ya kan? Ya, tapi toh Tuhan tetap mengampuni. Karena dia baik. Amin. Dia ingin tetap berusaha untuk mengampuni, Bu, ya. Ntar ngomongnya gini, sudah aku ampuni kok cuman gak bisa lupa, begitu ya kan. Wis toh dilalik wae, lupa ya, lupakan. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan di sini mengajarkan doa Bapa kami itu menunjukkan kepada kita bahwa supaya ketika kita berdoa jangan langsung masuk ke menu utama. Menu utamanya apa, Bu? Minta-minta. Ya kan?
Bahkan sebelum masuk ke doa Bapa Kami, Tuhan juga ajarin kepada kita atau memberikan arahan-arahan kepada kita sebelum masuk doa tuh, ya. Yang pertama ditulis di ayat 5 tuh. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu, Bu, ngomongnya pinter banget loh. Nasihatin orang, ya kan? Wah, pokoknya hebat lah, gitulah. Tapi dia tidak lakukan. Ya, itu namanya munafik. Cuman kepingin dipuji-puji orang aja. Doanya wah hebat banget. Contoh, makan di pecenongan, disuruh mimpin doa, ya kan? Kepingin action sama pendetanya, ya kan? Setelah selesai ibadah malam tuh di rumah keluarga. Jadi action, wah berdoa panjang lebar, Bu. Dari Ethiopia sampai Papua, Bu, ya kan? Semua didoakan, fakir miskin, panti jompo, panti asuhan, yatim piatu, kabeh Bu didoake. Ya, semua bahkan sampai kepada bangsa dan negara. Lah hubungannya apa? Ya kan? Bangsa dan negara ini mau makan bersama loh, Bu. Waduh, yang lapar sudah nggak lapar lagi jadian, ya kan? Iya, pakai doain presiden wakil presiden lah. Aduh, Bu. Jadi begitu selesai gitu kan, ada pengemis dengerin, wih orang Kristen hebat banget ya, baik banget loh. Jadi begitu selesai doa langsung dihampirin sama pengemis dong, ya kan? Pak, bagi makanannya Pak, saya lapar banget loh. Jawabannya, Pak, ntar dulu kalau udah sisa, gua belum makan, begitu, ya kan? Itu munafik tuh, ya kan? Jadi ibu-ibu ya jangan begitu ya. Dan Tuhan juga nggak ingin kita tuh doa panjang lebar gitu, ya kan? Apalagi itu doa makan bersama tuh, ya kan? Benar-benar Bu, kesel jadinya kan. Kita cuci tangan terus aku diam aja. Kenapa Bu Melda? Kesel lagi gue, ya kan, lu lama banget doanya. Lagi doain presiden wakil presiden. Waktu presiden makan nggak inget sama lu, tau nggak sih? Ya kan, iyalah. Ngapain ngingetin lu, ya kan? Jadi saudaraku, yang kalau doa doa syafaat, nah boleh dah, apalagi kalau sendirian, wis jam-jaman rak popo, ya. Iki doa wis toh, ya, jadi kan nggak perlu, ya toh, ya. Apalagi kalau urgent itu harus segera, ya, nggak perlu doa panjang lebar. Petrus waktu mau tenggelam kan nggak doa Bapa Kami, betul nggak sih? Doa Bapa Kami begitu amin udah nyampe dasar laut tuh tenggelam, ya kan? Petrus cuma ngomong apa, ayo ingat nggak? Tuhan tolong, ya kan? Dan Tuhan tolong, itu aja, ya. Jadi intinya tuh bukan indahnya, bukan panjangnya, ya kan? Tapi intinya itu loh, kita tuh intinya fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita punya iman percaya dong. Ketika kita berdoa panggil nama Tuhan sesuai dengan firman-Nya, Tuhan hadir. Kan itu firman-Nya, kau panggil namaku, aku hadir. Jadi Tuhan hadir, maka fokuslah kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Bukan karena pengen dipuji, ya. Berdiri, bukannya nggak boleh juga berdoa berdiri di gereja, kan kita suka juga berdoa sambil berdiri. Ya, yang nggak boleh itu berdoa di tikungan-tikungan jalan raya, ditangkap sama Satpol PP. Ya kan? Iya. Intinya fokus kepada Tuhan, Bu. Amin, Bu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Ini maksudnya juga bukan apa ada syaratnya ngono loh. Bukan. Harus masuk kamar, harus tutup pintu, doa. Udah masuk kamar, pintu lupa ditutup, doanya nggak didengar. Enggak, Bu, ya. Di sini maksudnya adalah masuklah ke dalam kamar hatimu, tutuplah pintu pikiranmu. Balik lagi, fokus kepada Tuhan. Karena yang hadir adalah Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu diselamatkan, hanya nama Yesus. Dia hadir, ya. Jadi maksudnya tuh masuk kamar hati, tutup pintu pikiran, ya. Pikiran ibu-ibu nih jangan melenceng kemana-mana kalau sedang berdoa, sedang ibadah, ya. Lagi berdoa terus ingat tadi kompor udah dimatiin belum ya, begitu Bu, ya kan. Terus langsung gak tenang deh, ya kan. Kan paling sering kejadian begitu tuh Bu,
mau ibadah tuh ada kabar, kompor belum dimatiin, ya tenang aja, nggak usah gopo tuh khawatir, nggak usah. Ya dengan kekhawatiran apa tiba-tiba terus apinya mati sendiri, enggak juga Bu, ya dia akan mati sendiri lewat doa. Amin. Itu dia ya. Jadi nggak usah bingung gitu Bu ya. Dan arahan yang ketiga lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Bahasa Prancis iki dremimil, ngono ya. Doane dremimil, ya kan bertele-tele gitu. Diceritakan asal muasalnya Tuhan, dulu kan begini, sejarahnya itu seperti ini, orang usah. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Bu, tanpa bertele-tele, amin. Iyalah, nggak usah. Sepertinya kalau kita berdoa terus panjang lebar gitu, penuh dengan kata-kata manis, terus doa kita didengar, tidak lah Bu, ya kan. Jangan bertele-tele, Tuhan tahu, Tuhan tolong Tuhan. Bulan lalu suamiku kan di PHK, jadi aku kan sekarang bikin catering kan, Tuhan tahu kan, saya bingung nih, kalau nggak dinaikin harganya rugi, kalau dinaikin nggak ada yang mau beli dah, nggak ada yang mau langganan ya. Tuhan tahu kan harga cabai berapa coba, naik luar biasa, mahal kan Bu, ya kan. Tuhan tahu kan mahal, udah seperti harga daging Bu, ya. Bagaimana Tuhan? Coba, ayo, saya harus nggak perlu Bu, itu namanya bertele-tele. Tuhan tahu Bu, amin Bu. Makanya ayat ke-8 itu bagus banget nih. Ayat ke-8 itulah inti dari doa ini, ya. Makanya kita baca sekali lagi ya Bu. Ayat 8 ya, dengan semangat Bu, ya. Setiap kata kamu ganti dengan saya, ya. Karena ini firman bukan buat kamu, buat saya, ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku lah Bu. Jadi kita baca ayat 8 sekali lagi dengan semangat. Setiap kata kamu ganti dengan saya, ya. Semangat, 1, 2, 3. Jadi janganlah saya seperti mereka, karena Bapa saya mengetahui apa yang saya perlukan sebelum saya minta kepadanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bapakku tahu apa yang aku perlukan sebelum aku minta. Kan begitu Bu, ya. Kenapa? Karena dia Bapak kita, dia tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan sebelum dan bahkan ketika kita nggak minta. Ketika dia lihat kita perlu, dia beri Bu. Dahsyatnya di situ loh, ya. Pagi-pagi kita lupa doa tuh karena buru-buru ke kantor atau buru-buru pelayanan, lupa doa. Di tengah jalan Bu, saya ngikutin truk, ya saya setir sendiri, ya kan, ngikutin truk. Ya, rupanya ada lubang besar, itu truk tuh nggak mampu menghindar, dia hajar itu lubangnya, duar gitu ya kan. Sebetulnya baknya kosong, tapi rupanya sebelum kosong itu dia muat batu ya, dan ada batu yang ketinggalan. Jadi begitu menghajar lubang gede itu, duar itu goncang baknya truk, itu ada batu lompat Bu, gede Bu, ya. Dan itu truk jalannya cepat, saya di belakangnya kan jalannya cepat. Jadi landingnya di mana Bu? Di mobil saya Bu, ya. Iya, menghantam kaca mobil, duar, suaranya keras, dan puji Tuhan Bu, nggak pecah, ya. Saya lupa doa kan? Saya lupa doa loh. Tapi ketika Tuhan lihat saya butuh pertolongan, perlindungan, bukankah Dia perisai kita? Tadi kita udah nyanyi. Maka Dia berikan untuk kita Bu. Luar biasa lah Bu. Bapak kita tahu apa yang kita butuhkan. Meskipun kita nggak doa, meskipun kita ragu-ragu, nggak percaya, Dia tahu apa yang kita butuhkan dan pasti diberi. Ya, jadi ibu-ibu, kalau kita melihat kembali hidup kita, betapa baiknya Tuhan. Ya, luar biasa lah Bu. Ya, koyok film gitu loh. Dia ingetin Tuhan itu baik. Sekalipun kita ragu-ragu, tapi tetap Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ya, makanya ayat 9 bilang apa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, penting nih Bu, penting ya. Ketika kita berdoa, kita nggak langsung masuk menu utama minta-minta. Ya, tapi kita panggil dong. Dia kan Bapak kita. Dia akui ibu-ibu dan saya itu anaknya kan. Kita sebagai anak harus akui dong.
Jangan enak aja ngaku-ngaku, jangan dong ya kan. Kita akui dia Bapak kita, Bapakku yang ada di sorga. Bu, ketika saya mengucapkan kalimat itu ya Bu, saya seperti mendapat kekuatan yang luar biasa loh, bangga saya. Seperti saat ini pun saya bangga banget loh, Bapakku itu penguasa sorga loh. Bapakku yang ada di sorga. Waduh, langsung besar hati loh Bu saya Bu. Ya. Dan apalagi kita langsung memuliakan Tuhan, dikuduskanlah namamu. Jadi ibu-ibu ketika kita memberikan kemuliaan, penyembahan kepada Tuhan, Tuhan pasti hadir. Itu dia doa itu penting, menghadirkan Tuhan. Bapakku yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Luar biasa, engkau dahsyat, hebat. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, kau sudah buktikan. Bahkan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Kami sudah alami, dikuduskan namamu, kita memuji Tuhan yang pastinya menghadirkan Tuhan. Saat ini pun saya yakin dan percaya Tuhan hadir. Kita sudah memuji Tuhan ya lewat Bu Christine tadi, dahsyat banget ya. Saya sampai membayangkan sebetulnya yang lebih capek itu adalah WL, suaranya manteng ngono ya kan. Wah nggak kuat dah ya. Jadi kalau kita ada istirahatnya tuh ya, ada pelannya gitu. Tapi kalau WL itu, makanya saya yakin dan percaya para worship leader hubungannya pasti dekat dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Selalu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Sudah berdoa menghadirkan Tuhan, apalagi kita memuji Tuhan juga menghadirkan Tuhan. Wis toh, saat ini rasakan dan nikmati kehadiran Tuhan. Amin Bu, amin Bu. Iya ya, percaya ya. Bapakku yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang bicara itu siapa Bu? Tuhan. Tuhan yang bicara, ngajarin kita supaya berdoa seperti ini. Bicara, sampaikan kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang bicara itu Tuhan Bu. Artinya apa? Artinya sangat-sangat memungkinkan yang namanya kerajaan sorga itu datang. Betul gak Bu? Ibu-ibu ngerti ya? Saya ulangi nih, yang bicara seperti itu, yang menganjurkan kita untuk sampaikan kepada Bapa di sorga itu Tuhan. Artinya apa? Sangat-sangat memungkinkan yang namanya kerajaan sorga itu datang. Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu. Itu Tuhan yang ngajarin ngomong gitu. Artinya sangat memungkinkan kerajaan sorga itu datang. Tuhan gak bicaranya tuh, kan dia serius saat bicara. Dia gak asal-asal ngomongnya kepada Bapa di sorga, kayak ngomong datanglah kerajaanmu ya. Datang syukur gak juga gak apa-apa gitu. Enggak loh, ya serius dia bicara. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka sangat penting ibu-ibu mengerti bahwa ada kerajaan sorga ya. Dan saya bersyukur bolak-balik saya membaca tulisan William Cowper, penyair Inggris, ngomong begini nih Bu. Kebahagiaan sorga yang masih bertahan di bumi setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah keluarga. Hanya ada di dalam keluarga kebahagiaan sorga yang masih bisa ketinggalan bertahan di bumi. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa kan habis. Tapi yang masih tertinggal itu adalah keluarga Bu. Kebahagiaan keluarga. Jadi ibu-ibu gak mungkin ibu-ibu tuh mengalami kebahagiaan sorga itu di shopping center. Ya kan, belanja. Ya toh, kenapa mumet juga, kudu bayar kan. Kecuali dikasih gratis, wah senengnya pol itu ya kan, sorga ya kan. Ya enggak Bu, ya bukan di mall, ya kan, bukan di bioskop, bukan di HP, tidak ya. Kebahagiaan sorga hanya bisa didapatkan di dalam keluarga. Maka jaga baik-baik keluarga ya. Dan berbicara soal kerajaan sorga bukan berbicara soal makanan, minuman dan lain-lainnya, tapi berbicara soal apa? Kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Tiga ini, kebenaran, damai, sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita, ada kebenaran, ada Yesus hadir, damai, sejahtera, sukacita.
Jadi balik lagi, harus kita tuh jaga itu keluarga kita. Setelah puluhan tahun menikah, Bu, saya sadar kok bahwa yang berpengaruh lebih besar di dalam menghadirkan Tuhan, dalam kita tuh menghadirkan sorga di dalam rumah tangga, yang punya peran lebih besar itu memang kaum wanita, Bu. Para istri, betul apa betul, Bu? Iya, ya. Contoh, saya dulu aktif di Bank Indonesia. Ada seorang bapak ya yang paling sering waktunya pulang tuh dia nggak pulang-pulang, Bu. Ada saja dia cari kesibukan kanan kiri. Lama-lama kita biasa kan karyawati pegawai wanita kan biasa ngerumpi. Itu bapak satu itu ya, kenapa ya waktunya pulang tuh nggak pulang-pulang, tanyain gitu. Akhirnya ditanya, Bapak kenapa sih Pak? Sudah waktunya pulang, udah sepi semua udah pulang. Bapak kenapa sih kok sudah waktunya pulang, Bapak nggak pulang-pulang? Jawabannya apa tau nggak, Bu? Males pulang. Rumah udah kayak neraka begitu. Ada kuntilanak. Gitu, Bu, ya kan? Ada kuntilanak. Ada juga yang ngomong ada doggy herder di rumah gitu ya kan. Bayangin ya. Jadi ibu-ibu, saya berharap ini nih, kan ini kejadian benar-benar ya toh. Saya berharap ibu-ibu bagaimana bisa menyelenggarakan ya, menjadi IO ya kan, event organizer ya kan, IO ya kan di rumah tangga kita, Bu. Ya. Supaya apa? Supaya nih belum waktunya pulang dari kantor, kepengen pulang mulu. Kayak pengantin baru aja gitu ya kan. Ya. Nggak tahu kepengen pulang mulu karena home sweet home ngono ya kan. Rumah udah kayak sorga, ada malaikat gitu loh, Bu. Bukan kuntilanak, Bu. Malaikat. Suami saya pernah ngomong gini, Mama itu ngomong ke saya, Mama itu malaikatnya Papa. Bangga ya kan. Meskipun gendut, Pak. Maksud saya tuh kepengen dia ngomong, enggak kok Mama enggak gendut kok, langsing gitu ya kan. Ngomongnya gini, siapa tahu ada malaikat gendut. Begitu, Bu. Jadi berarti dia setuju gue gendut ya kan. Parah nih. Jadi ibu harusnya kan begitu, Bu, ya. Jadi ibu-ibulah yang berperan sangat besar untuk menciptakan sorga. Jadi suami kemana-mana pergi tuh kepengen cepet pulang, Bu. Ketemu sama malaikat ngono loh, Bu. Ya toh, saya seneng banget loh ibu-ibu tuh ya meskipun udah tuir-tuir tapi rapi, bersih, tapi jangan cuma di gereja doang. Kan di rumah penting, Bu, ya kan? Jangan di rumahnya tuh pakai dasar bolong-bolong ya kan. Wis kliwir-kliwir, wis kucel. Ntar kalau ditanya jawabannya semua sama lah, ya kan? Yang lebih lama tuh enak, adem, ya kan? Ya emang iya ya kan? Iya, udah banyak AC-nya bolong-bolong ya kan? Ya. Jangan, Bu, ya kan? Kan suami tuh di luar itu, Bu. Saya dulu di Bank Indonesia ya, itu karyawati itu tuh kan apalagi yang muslim kan sholat sampai 2 kali 3 kali loh, ya kan. Begitu sholat itu cuci ya kan, cuci muka, terus selesai sholat, wah dandan meneh, sholat ngono ya kan. Terus nanti sore sholat lagi gitu. Jadi keadaannya tuh rapi terus dan wangi, Bu. Jadi bapak-bapak pimpinan yang ada di kantor itu seneng dong, ya toh. Jadi pada saat pulang ke rumah lah ketemu istrinya pakai daster, ya kan. Bu, saya kasih tahu, saingan kita di luar banyak, Bu. Ya, saya membayangkan begitu loh. Waduh, ya bayangkan ini karyawati ini kok rapi-rapi, wangi, cantik-cantik. Jadi saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, jangan dandan ketika di luar rumah saja. Di dalam rumah juga harus dandan, Bu. Amin, Bu. At least itu bersih ngono loh, ya kan. Jangan ngelemprot, ya kan, nggak karu-karuan gitu, ngelemprot ya. Puji. Meskipun dandannya jangan berlebihan loh, Bu. Jangan berlebihan, Bu. Teknik color. Ya kan, semua warna ada di muka. Jangan, Bu. Enggak usah menor-menor. Oh, ijone kurang ijo, kuning ya kan, wis ono sing ungu ya kan. Semuanya ada ya. Bingung lah suaminya pangling iki bojoku apa kuntilanak iki ya. Jadi enggak usah, sederhana saja sih sebetulnya. Amin ya, Bu ya, Bu. Iya, kan apa balik lagi kita di luar rumah itu saingan banyak, Bu.
Jadi ibu-bu, bagaimana suami itu yang di luar itu pengen cepat pulang loh, ketemu sama malaikat, curhat, ada masalah pengen cepat-cepat ketemu sama ini no. Karena kita bisa memberikan nasihat, ketenangan kepada suami. Banyak masalah kan di luar itu, banyak masalah di kantor, di bisnis, banyak masalah. Kita kaum wanita harus bisa menjadi tempat suami itu mencurahkan isi hati. Amin bu. Dengerin aja meskipun nggak ngerti kadang-kadang ya kan. Lah ceritanya pabrik, tentang pabrik bu, tentang mesin-mesin sepatu kan kita nggak ngerti. Tadi salah beli mesin, salah satunya onderdilnya salah, speknya kurang bersih. Kita kan nggak ngerti, pura-pura ngerti. Oh gitu ya, berarti bisa ditukar dong meskipun nggak ngerti bu. Oh ya. Oke. Oh ya. Meskipun nggak ngerti ya bu, tapi artinya itu ada yang dengerin, bener nggak sih? Ya wis gak popo. Terus kita curhatnya sama siapa? Ya udahlah sama Tuhan aja lah bu, amin bu, ya kan. Jadi kalau kita nggak mau menjadi tempat suami mencurahkan isi hati, nanti dia cari tempat lain loh, nangis gue kok, ya kan. Udah gak popo lah bu, wis Tuhan baik lah, Tuhan baik, amin bu, ya. Jadi ibu-ibu itu artinya gitu loh, ya. Datanglah kerajaanmu, ya. Kita kaum wanita dengan iman menciptakan sorga di dalam rumah tangga, ya. Jadi jangan, penting banget komunikasi, penting ya bu, komunikasi penting. Satu, yang kedua jangan membesar-besarkan masalah kecil jangan digede-gedein bu, ya. Terus komunikasi kan bagus. Kadang-kadang kita kaum wanita tuh maunya harusnya dia ngerti sendiri. Ya, ada yang bisa ngerti sendiri bu, tapi ada yang kudu diterangin. Saya lupa udah cerita belum. Sepasang suami istri sama-sama pelayanan, sahabat baik, karena kita bertobatnya bareng-bareng. Tapi istrinya dominan memang. Ya, ini komunikasinya sering parah nih. Ya, satu saat itu si istri itu curhat sama saya, Mel, semalam itu hujan besar Mel, dan kedengaran gentengnya bocor. Bunyinya keras, tok tik tok tak tik tok tak tik tok, dan suami Eke tenang nonton TV, cuek gitu ya kan, kesel Eke ya kan. Udah Eke masuk ke gudang, ambil tangga di gudang, sengaja loh Eke tuh ngelewatin dia yang lagi nonton TV tuh, antara dia dengan TV ya kan, dia angkat tangga sengaja. Suaminya tenang aja, malah bilang cepetan lewat begitu bu ya kan. Kesel ya, kesel banget. Akhirnya apa bu, dia naik genteng sendiri loh bu, malam-malam hujan-hujan benerin genteng bocor. Kesel ya. Saya bilang loh San, lu kan harusnya ngomong sama suami, kasih tahu, harusnya ngerti sendiri lagi dia. Ya enggak lah ya. Kenapa bu, ternyata si suami curhat sama suami saya. Heran lihat istri Eke loh, semalam hujan besar, genteng bocor, ya kan? Eke tuh duduk di situ loh. Istri Eke tuh nggak minta tolong, begitu dia naik sendiri ke genteng loh, gitu. Bu, ini tuh benar-benar terjadi bu, ya. Bayangin, nggak ada komunikasi, janganlah ya. Dan persoalan itu jangan dipendem-pendem, nanti lama-lama membatu tuh saluran air pralon tuh, ya kan? Itu tuh nggak begitu mampet-mampet kan, kudu dibongkar, dibersihin. Kalau nggak bu mampet bu, jadi batu di situ. Demikian juga persoalan kita, amin bu, ada komunikasi. Masalah kecil bu, masalah kecil lah, masalah dari sejak nikah udah dikasih tahu, kalau habis pakai anduk basah jangan dilempar ke tempat tidur, ya kan? Apalagi dilempar ke atas tumpukan pakaian yang udah disetrika. Sampai sekarang masih bu. Ya wis rak popo, puji Tuhan, bukan dosa ya kan. Kan tinggal diambil, dijembreng ini apa ya, wis langsung dijemur bu, ya kan. Jemurnya juga nggak sampai 1 kilometer kan bu, nggak apa, dekat gitu loh kan. Udah, dan diem aja. Kita sering kali ngomel, emang nggak dididik sama mamanya begitu ya kan. Lah mamanya atau mama mertuanya tinggalnya di situ bu, denger sepi itu gimana coba ya kan. Jadi masalah ya kan, wis to ojo ya. Nah yang paling sering terjadi, saya seneng nih cerita gini, berdua dengan suami naik mobil, biasa lewat kanan ternyata macet,
si suami nanya, ya kan, menurut mama lewat mana mah, kanan apa kiri mah? Lah si istri ditanya, jawab kan, menurut mama sih papa belok kiri aja. Si suami nyetir ya, nengok ke istrinya, ih tetap ke kanan. Nggak pakai ngomong, gua mau nanya, ini kan preman-preman kan, ya kan? Nah, gua mau nanya nih, bisa nggak diem aja? Pasti kesel, ya kan? Kalau memang mau ke kanan aja, nggak usah nanya-nanya, gitu kan? Ya toh. Jadi bu, belajar nelen ludah bu. Dah, diem aja bu. Ya, apalagi bener-bener ke kanan macet, wah makanya. Dengerin begitu ya bu ya, ya wis bu, ya jangan membesar-besarkan masalah bu, ya supaya pak tercipta suasana sorga di dalam rumah, amin. Kepada anak-anak juga begitu sih, marah boleh asal jangan berbuat dosa, jangan bikin anak itu jadi marah juga gitu loh, ya kan, semakin dimarahin semakin nggak karu-karuan gitu. Dan kalau misalnya angka-angkanya turun, oh jadi goblok-goblok kayak dasar goblok turunin bapak kek, ya kan. Jangan, makanya memang ini IQ-nya jongkok kali ya kan, jangan, nanti jongkok beneran bingung loh, ya kan, jangan bu, nggak ada anak yang bodoh sebetulnya, ya kan kita udah bagus banget tulisan-tulisan sekarang, nggak ada anak yang bodoh, hanya mungkin bukan bagiannya, ngono loh, ya kan, dia nggak bisa hafalan kok, dia bisa tapi hitung-hitungannya bagus, ya wis diarahkannya ke sana, ya sampai kapan pun dia nggak suka itu. Jadi ibu-ibu jangan kita malahan jelek-jelekin anak. Gak ada anak yang bodoh bu. Kita sebagai mami itu harus justru menyemangati. Saya sebagai pelatih dan sekarang ketua di klub Jaya Raya, saya marah kalau ada pelatih yang kamu goblok banget sih, ya otaknya didengkul kali ya kan. Dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Makanya kalau lagi bentar dulu kok mikir nunjuk ke sini pohon sini ya kan. Ntar gue pikir dulu ya. Jadi saya marah gitu loh. Apalagi waktu pertandingan mainnya jelek dikasih tahu nggak, ditinggal, oh marah saya. Ya nggak boleh begitu. Udah kasih semangat, jangan mau kalah, nggak usah panjang lebar. Ya toh, oh kamu ya kalau smash ke kiri, terus kemudian dia defense-nya silang, kamu netting ya. Ya netting itu kalau dia naik, lu tembak lagi ke kanan, wes kepanjangan. Sing penting apa? Semangat. Ya kan, kamu pasti bisa gitu loh. Ibu-ibu kepada anak-anak kan begitu, pasti bisa. Asal belajar, amin bu, kan bagus itu, boleh marah asal jangan berbuat dosa, itu aja sih ya, supaya pak kita ciptakan suasana sorga, amin bu. Ayat selanjutnya ibu, baru ini bu, ya kan ini menu utamanya nih, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya waktu baca ini sebetulnya ada rada, aduh gimana ya, kalau secukupnya itu kan berarti pas-pasan ngono ya. Hah? Pas-pasan loh, kan nggak seneng iki, ya. Kepengennya kan berlimpah-limpah toh, ya kan. Tapi kabar baiknya saya ingin sampaikan buat ibu-ibu, ukuran secukupnya Tuhan nggak sama dengan ukuran secukupnya manusia. Amin bu. Kalau sama pas-pasan berarti nggak boleh dong kita punya motor 2 atau mobil 3, rumah 4, jadi konglomerat, ya. Emang nggak boleh bu, berlebihan, berlimpah-limpah nggak apa-apa, ya kan. Jadi ibu-ibu yang dekat jangan pikir begitu, ya kan. Oh jadi konglomerat boleh ngomong ke Tuhan, nah apapun yang kau inginkan nyatakan kepada Tuhan dalam doa. Mau jadi konglomerat Tuhan. Ya saya belum jadi konglomerat karena kata Tuhan belum kuat, belum siap gitu. Kalau sana aja, ya kan. Memang nggak bisa jadi konglomerat. Jadi belum siap ngono loh ya. Jadi ibu-ibu boleh ya, bahkan firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20 tuh, ayat favorit saya. Di situ bilang apa bu? Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Betul nggak bu? Efesus 3 ayat 20 kalau bisa ditampilkan, supaya itu menjadi kekuatan buat ibu-ibu sekalian. Tenang aja. Ukuran secukupnya Tuhan nggak sama dengan ukuran secukupnya manusia. Amin. Efesus 3 ayat 20 bisa tampil. Haleluya. Oke lah. Ya, jadi ibu-ibu catat aja ya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan. Nah, kita baca ya Bu, kita baca Bu, ya kan? 1 2 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tepuk tangan untuk Tuhan tuh, ya. Jadi Ibu, lewat ayat ini kita yakin percaya. Dia dapat memberikan kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih baik, jauh lebih benar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, kita minta. Itu lebih banyak, Bu. Ya. Wah, dalam kejadian sehari-hari kan paling sering itu. Nggak pernah kepikir lah, Bu. Tapi Tuhan kasih loh. Amin, Bu. Nggak pernah kepikir. Bu, lewat kejadian kebanjiran kemarin ya, Bu ya. Saya dapat berkat luar biasa, Bu. Ya, meskipun sedih lah, ya kan. Nggak mungkin nggak sedih, ya kan. Nggak mungkin sukacita. Ya kan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan kan, ya kan. Nggak mungkin, bukan sukacita karena kejadian kebanjirannya, tapi sukacita dalam Tuhan, ngono loh, ya kan. Maksudnya kebanjiran seneng, hore puji Tuhan, banjir, seneng loh, haleluya, haleluya. Enggak lah, ya kan. Kok cuma sebentar, kok cuma sepaha, yang tinggi lagi dong, ya enggak, ya kan. Ya sukacita dalam Tuhan, amin. Itu loh, Bu, ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bingung, Bu, kenapa? Karena TV ambyur, kulkas habis, komputer entek ya kan, sound system habis Bu, mobil ora amek kurang golek ya kan, itu aku lagi nyewa mobil tuh, ya kenapa? Karena lagi nunggu amplifier AC inden dari Jepang, suine pol ya kan, jadi Ibu, waduh itu nggak kira-kira lah itu kalau udah begitu Bu di bengkelnya. Singkat cerita, saya lagi benerin rumah juga ya kan, karena ambruk rumahnya Bu, karena itu bangunan rumah saya kan kompleks BTN, masih ingat nggak singkatan apa? Tuh Bu, bangunan tidak normal, BTN. Jadi Bu, udah 40 tahunan Bu, 40 tahun, jadi waktu plafonnya ono sing jebol ya, baru kelihatan parah-parah ini udah pada patah, jadi kudu dibenerin tuh ya. Dan kemudian Bu dibenerin, terus nggak lama itu tuh suami saya sakit tuh, masuk rumah sakit. Dan 2 hari setelah masuk rumah sakit banjir Bu. Jadi itu semen, gypsum entek kabeh, mengambang kabeh. Terus bayangin Bu, wah wis gak karu-karuan lah. Saya pikir saya makin tinggi. Kebetulan saya hanya berdua dengan pembantu yang udah sama-sama tua Bu, ya kan. Bingung gitu karena anak saya nungguin papanya di rumah sakit, yang gede lagi pergi ke puncak tuh, jadi cuma berdua Bu, bingung, saya nggak pernah ngalamin, ya kan. Jadi apa dulu nih, tenang, ini dulu ini, pokoknya surat-surat gitulah. Dan pembantu saya rupanya pernah mengalami banjir sampai ke atap, jadi panik banget. Udah Bu, udah selesai Bu, tinggalin aja, yuk kita harus mulai naik ke pohon mangga Bu, begitu, ya kan. Waduh, emang ada pohon mangga Bu, ada Bu. Cuman langsung pohon mangga naiknya pakai apa ya kan? Kan tangganya udah nggak ada Bu, ya jadi bingung Bu itu Bu ya. Jadi singkat cerita ya selesai, puji Tuhan tuh surutnya cepet kalau tempat saya. Jam 11 siang, jam 12 itu udah surut, kesel nggak Bu? Saya liatin, aduh, terus lu ngapain lewatin rumah gua? Ya kan, cuman berapa jam doang lo, kurang ajar. Jadi kesel gitu, aduh. Jadi bukannya seneng ya kan Bu ya, tapi itu saat itu kita ditipu oleh apa ya, tukang yang harian tuh, jangan pakai tukang harian parah. Jadi saya bentiin, saya pakai tukang borongan itu kan. Dia minta berapa? Saya sebut angka, bukan supaya saudara bagaimana, enggak ya kan. Tapi ini kesaksian Bu. 25 juta, oke, padahal udah tinggal finishing, tapi saya udah pusing lah, udah 25 juta. Mobil kira-kira berapa? Sekian, sekitar saya perlu uang itu sekitar 50 juta Bu. Ya, dari mana ya? Aku juga nggak tahu dah. Suami ke rumah sakit tuh habis Bu, bingung saya tuh ya. Ponakan saya itu tuh bantu saya beresin rumah sampai hari ini belum selesai. Koper-koper tuh sudah dibukain semua, hanya 1 koper yang belum dibuka. Warnanya biru, itu koper seragam waktu kita Asian Games. Ya, bukannya nggak membuka Bu, tapi lupa kode nih, lupa nomornya. Ora iso buka itu ya. Jadi nggak bisa dibuka-buka. Cuman yang saya ingat itu ada yang penting di dalam situ itu koin apa sih namanya, collection.
collection koin. Dulu kita juara Uber Cup tahun 75 sama Pak Harto dikasih koin itu, ada emasnya, ada peraknya, ada perunggunya Bu, gitu kan berharga buat saya, kenang-kenangan gitu kan, ada itu. Nah ponakan saya pinter, panggil saya mama kan, dia bisa cari-cari kombinasi nomor sampai 800 nomor loh, dan bisa dibuka Bu. Jadi kalau ibu gua ada yang perlu ngomong sama saya ya kan, ponakan gua jago banget. Jadi terus akhirnya dia bisa buka, tapi saya lagi di luar rumah. Tahu-tahu, mama ada uang mah, hah uang? Saya pura-pura tahu, oh iya mama simpan uang sih di situ, padahal lupa saya Bu, ya kan, banyak mah banyak. Jadi saya orangnya tuh dulu tuh suka simpen gitu kan, 2 juta masukin amplop, 2 juta masukin amplop gitu loh Bu, ya kan. Dan banjir itu, jadi banyak, saya duk gitu, deg-degan nih yo, ya jadi begitu nyampe rumah sore gitu ya kan, udah dicuci, disemprot, terus kemudian pakai kipas angin, pakai hair dryer, gua nggak tidur tuh malam itu. Gara-gara kepengen tahu jumlahnya berapa Bu. Saya dulu nggak percaya loh kalau ada orang kesaksian, pas perlu uang uang muka untuk sekolah anak apa gitu, iso ada berkat Tuhan pas. Dulu saya nggak percaya, lebay, ya kan, berlebihan ya kan, pasti lu juga cocok-cocokin gitu kan, saya nggak percaya dulu. Tapi saya selalu ngalamin sekarang ini, Tuhan nyulek motoku ya kan, maksudnya nih gua kasih lihat loh ya kan, itu tuh bener, tahu nggak sih Bu, jumlahnya Bu, terharu saya, 49.800.000. Harusnya sih saya yakin 50 juta, tapi yang 2 terbang atau kemana ya. Jadi saya speechless, nggak bisa ngomong ya. Meskipun itu uang gua juga ya kan, tapi maksud saya tuh saya lupa loh Bu. Dan itu koper kan nggak pernah dibuka emang ya kan, karena memang kodenya udah lama lupa gitu ya. Tapi itulah Tuhan kita, amin Bu, amin. Tuhan baik Bu, luar biasa. Dia dapat berikan kepada kita jauh lebih banyak yang nggak pernah kita pikirkan Bu. Saya nggak pernah dalam batin saya, Tuhan nanti pasti cukupkan, nggak pernah berdoa tentang itu Bu. Enggak ya, Tuhan kirimkan dana itu, enggak Bu ya. Tapi Tuhan kasih loh Bu. Saya nggak pernah berpikir, speechless ya, gak iso ngomong aku tuh ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dia dapat dan mampu memberikan kepada kita jauh lebih banyak. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Dan banyak lagi, banyak kesaksian Bu, tapi waktunya kan gak cukup ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang tanpa kita pikirkan, dia akan berikan untuk kita. Amin Bu. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ayat 12, 14 dan 15 sama ya kan, mengampuni, tentang pengampunan. Ibu-ibu dan saya diselamatkan karena pengampunan, betul gak sih? Ada kuasa dalam pengampunan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, nggak mungkin ada titik temu, nggak mungkin Bu. Tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, di situ ada titik temu. Kenapa ibu-ibu dan saya bertobat? Karena ketika kita jahat dan selalu jahat sama Tuhan, Tuhan tetap baik, ada titik temu. Amin ya Bu ya. Dan terakhir, jangan membawa kami ke dalam pencobaan ya. Kalau Tuhan bicara begini, artinya pencobaan berat ya, betul nggak? Khusus loh, nggak ngomong yang lain dong. Jauhkan kami dari sakit penyakit, enggak ya, atau jauhkan kami dari pencopet, enggak. Jauhkan kami dari pencobaan. Artinya pencobaan itu berat, paling berat, sangat berat. Manusia jatuh ke dalam dosa karena pencobaan tuh, dicobain sama iblis tuh, jatuh dia ya. Makanya Tuhan bilang jauhkan kami dari pencobaan, sebab pencobaan itu berat. Tuhan kira-kira ingin ngomong begitu. Makanya ibu-ibu jangan deket-deket sama pencobaan. Amin Bu ya, jauhkan dari pencobaan ya kan. Saat nggak ada duit Bu, jangan pergi ke mall ya kan. Kalau pergi ke mall nih ya kan, sepatu sudah 10 loh Bu ya kan. Tapi begitu lihat ini matching sama tas yang kemarin gue beli tuh ya kan, ungu, gue mau beli sepatu ungu gitu ya kan, seret gesek, utangmu akeh numpuk ya kan. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan deket-deket sama pencobaan. Amin Bu. Tuhan baik ya Bu ya. Cukup sekian aja ya Bu.
Iya lagi, gue tambahin lagi 2 jam. Haleluya. Tuhan baik ya kan. Ya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti dan percaya. Bahkan Tuhan memberi kuasa kepada kami untuk melakukannya. Kami yakin ketika kami melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, kami ada di dalam Engkau dan firman-Ku ada di dalam kami. Maka apapun yang kami inginkan, kami kehendaki, pasti Tuhan akan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati ibu-ibu, kaum wanita yang luar biasa ini ya Tuhan. Tolong mereka dalam keadaan apapun juga, dan semuanya pasti akan indah pada waktunya. Kesabaran, tetap berdoa, tetap yakin dan tetap taat sekalipun berat. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau menciptakan kami sebagai penolong karena kami hebat, mampu menolong suami, mampu menolong anak-anak, mampu menolong siapapun juga. Engkau berikan buat kami satu jabatan dahsyat sebagai penolong, tentu hebat, rescue ya Tuhan, hebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin.